Dari aku buat yang ngilang-ngilangan sih nggak apa-apa ya, masih ada tahun depan kalian bisa ambil matkul lagi. Nggak bercanda ya. Jadi kalau dari aku sih mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di acara podcast cerita DPT. Nggak kerasa untuk podcast cerita DPT kita udah masuk ke podcast cerita DPT chapter 2 nih. Sebelumnya kenalin aku Oktarisna. Lanjut aja nih ke acara yang tadi. Podcast cerita DPT ini pasti teman-teman udah nggak asing kan. Jadi di podcast cerita DPT ini aku mau reminder lagi. Podcast cerita DPT ini merupakan sebuah acara yang mengangkat cerita dari Departemen Perikanan Tangkap itu sendiri yang tentunya narasumbernya dari Departemen Perikanan Tangkap. Nah, untuk podcast kedua cerita DPT ini kita mengangkat tema sinergikan praktikum dengan rasa cinta kasih. Bisa dilihat ya dari temanya, sinergikan praktikum. Pasti narasumbernya dari asisten. Oke, langsung aja nih, ada gestar podcast kedua kita, yaitu ada yang kakak-kakak cantik dan ganteng banget nih. Ada Kak Syahwa, halo Kak Syahwa. Halo Okta. Dan Halo ada semuanya. Kak Alvin, halo Halo. Kak. Oke, jadi Kak Syahwa sama Kak Alvin ini merupakan mahasiswa aktif Departemen Perikanan Tangkap angkatan tahun 2019, di mana Kak Syahwa sendiri menjadi asisten meteorologi laut dan Kak Alvin menjadi asisten navigasi. Nggak cuma satu asisten nih, ada dua asisten juga di akustik kelautan, benar kan Kak? ya benar. Iya. Betul kan, benar banget nih. Oke, langsung aja nih, mau tanya-tanya kabar boleh kan? Boleh dong. Oke, Kak Syahwa sendiri kabarnya gimana nih? Aku alhamdulillah baik. Okta gimana? Alhamdulillah baik juga. Kalau Kak Alvin? Baik. Untuk Kak Alvin sama Kak Syahwa kesibukannya sekarang sedang apa nih? Kalau dari aku lagi sibuk ini sih. Ya tadi ya praktikum nih, kita lagi ngurusin praktikum kan karena meteorologi laut ini kegiatan praktikumnya itu di semester ganjil. Jadi ya ini sekarang ini lagi sibuk ngurusin praktikum. Kalau Kak Alvin? Ya kurang lebih sama sih paling. Kalau untuk navigasi sendiri ya. Jadi nanti kan setelah ini bakal ada kunjungan ke PIP. Tahu PIP kan? Tahu. Apa? Politeknik Ilmu Pelayaran. Ya, jadi nanti kita bakal ada kunjungan ke PIP buat melihat alat-alat navigasi di situ. Terus ini juga bakal ada kolaborasi bareng praktikum lain, praktikum kepelautan. Kayak gitu sih paling untuk kesibukan saat ini. Ngomong-ngomong nih kan udah semester akhir juga, sibuk skripsian juga nggak nih Kak, sama praktikum kan pasti ribet juga nih, gimana? Kalau aku iya sih, untuk skripsian ini juga lagi sambil jalan karena kemarin juga udah sempat ngambil data kan buat skripsiku. Terus nanti ini sambil jalan praktikum, aku juga sambil ngerjain skripsi gitu. Kalau Kak Alvin? Sama sih, jangan ditanya kalau skripsi pasti pusing. Iya. Sama terus ya, kenapa nih jawabannya sama terus? Ya kan kita skripsinya bareng kemarin. Iya, bareng. Kita Oh, kemarin ngambilnya ngambil barengan datanya ya? bareng ya. Ya, langsung aja ya Kak ke acara inti, mau tanya-tanya nih. Pertanyaan yang pertama, apa motivasi Kakak dan kenapa minat untuk mendaftar menjadi asisten? Kalau dari aku yang pertama karena emang minat sih, emang suka, emang kepengen jadi asisten dari awal gitu. Terus selain itu karena emang udah ikut beberapa kegiatan juga kan di kampus kayak organisasi gitu, jadi ya sekalian aja asisten juga gitu biar untuk ngisi waktu juga sih, terus nyari pengalaman juga gitu. Nah, kalau dari aku. Kalau dari Kak Alvin sendiri? Kalau dari aku sih lebih ke pengen nyoba-nyoba aja sih, karena dari aku sendiri kan dalam hal praktikum ya, mungkin dari sebelum aku jadi asisten tuh aku cenderung mahasiswa yang kurang antusias gitu soal praktikum, kayak masih sering beberapa kali nyepelin kayak mungkin praktikum ini benefitnya apa sih buat mahasiswa gitu. Jadi aku mikirnya coba deh kita uh, ganti sudut pandang, kita jadi asisten gitu, apakah bakal tetap mikir gitu lagi. Dan ternyata setelah aku jadi asisten pun beda gitu sudut pandangku tentang praktikum ini, karena dari praktikum ini juga banyak kebantu kita dalam banyak hal gitu sebenarnya, dalam nyusun laporan, terus dalam mengolah data itu tuh praktikum sebenarnya ngebantu banget kayak gitu. Jadi
buat teman-teman yang memang saat ini masih ngerasa kayak aku yang dulu gitu ya, praktikum itu merupakan bukan hal yang apa namanya banyak benefitnya buat mahasiswa, itu nggak bener kayak gitu. Jadi coba sekali-sekali kita coba ubah sudut pandang sama pola pikir kita kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong sudut pandang nih ya Kak. Kalau dari Kak Alvin, selama jadi asisten baik Kak Syafa juga bisa membantu ke depannya untuk skripsi atau PKL nggak? Dari siapa dulu? Kalau dari mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku sangat-sangat membantu ya. Yang pertama terkait penyusunan laporan ya. Apalagi kalau misal teman-teman yang dari semester awal udah biasa jadi ketua laporan nih, kan udah tiap semester itu harus nyusun laporan gitu, harus benerin format. Nah, dari situ benar-benar ngebantu sih waktu nyusun laporan PKL. Jadi udah hafal nih format-formatnya, terus kira-kira apa aja sih yang dibutuhin gitu. Itu sangat membantu sih. Terus buat di skripsi juga kurang lebih sama ya, karena kita udah terbiasa nih, atau harus ngerevisi terus ngeliatin perkembangan laporan gitu ya. Itu sangat membantu sih. Jadi waktu ngerjain laporan PKL ataupun skripsi ini jadi udah terbiasa gitu. Kalau dari Kak Alvin sendiri gimana Kak? Sama sih kurang lebih. Dari praktikum juga sebenarnya bakal ngebantu dalam kita entah nyusun laporan PKL ataupun skripsi, karena kalau kita udah jadi asisten pasti mau nggak mau kita harus tahu format, terus kita harus baca buku panduan dan berbagai referensi yang lainnya kan. Nah otomatis dari situ kita juga secara nggak langsung itu asisten tuh juga belajar gitu, karena kita mau ngajarin teman-teman praktikan, otomatis kita juga harus belajar karena sebagai kita asisten kita juga bertanggung jawab buat mentransfer ilmu kita ke praktikan kayak gitu. Jadi bakal sangat membantu sih buat penyusunan laporan entah PKL ataupun skripsi kayak gitu. Oke, baik. Jadi buat penyusunan skripsi dan PKL, kalaupun jadi asisten sangat membantu ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Tips and trick biar bisa keterima jadi asisten praktikum nih Kak. Tips and trick yang pertama ini sih, niatnya teman-teman dulu. Kalau mau jadi asisten ya harus disiapin semuanya. Terus kan kalau jadi asisten tuh ada rekrutmennya ya. Nah, itu harus benar-benar disiapin dari berkasnya. Kalau kalian berkasnya nggak lengkap juga, itu kan otomatis nggak bisa ke tahap selanjutnya ya, ke tahap wawancara. Nah, itu jadi dari tahap seleksi yang awal itu harus disiapin dulu dari berkas-berkas yang diminta, kayak misalnya ada esai atau beberapa praktikum itu juga ada yang pakai surat lamaran asisten. Nah, itu juga harus disiapin. Nah, hal itu juga disiapinnya tuh nggak cuma pas itu, karena kalau mau jadi asisten kita harus ada biasanya tuh ada nilai minimal gitu, nilai minimal mata kuliah. Jadi ketika teman-teman masih ambil mata kuliah tersebut ya diusahakan harus nilainya ya minimal B atau kalau bisa ya A gitu, karena itu juga menjadi salah satu syarat kalau misalnya mau daftar asisten. Nah, terus kalau udah masuk ke tahap rekrutmen sih yang pasti harus menguasai materi di praktikum tersebut ya, karena kan kalau jadi asisten harus lebih ngerti nih dari praktikannya ya. Jadi gitu sih, mungkin emang harus disiapin aja, harus menguasai materinya. Terus juga buat syarat-syarat pendaftarannya itu juga disiapin yang benar-benar gitu sih. Kalau Kak Alvin? Ya kurang lebih sama sih. Mungkin kalau dari teman-teman atau mungkin kebanyakan mahasiswa kan mungkin udah terbiasa ya kalau dalam mendaftar sesuatu atau nge-apply sesuatu kan pasti yang pertama butuh berkas-berkas. Itu pasti dari kebanyakan mahasiswa udah terbiasa lah sama hal itu buat dari sisi administrasinya. Kemudian kalau dari aku sih lebih ke pemantapan materi di kitanya sendiri ya. Kalau kita emang ada interest di mata kuliah tersebut ya kita harus belajar nggak hanya dari laporan tapi juga harus dari kita juga ada visi untuk praktikum selanjutnya itu mau dikembangkan seperti apa gitu, karena kita nggak bisa kan dari tahun ke tahun kita praktikum selalu stagnan atau selalu konstan di situ-situ aja, dan diharapkan juga bakal ada perkembangan-perkembangan di praktikum di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada baiknya juga dari calon-calon yang mungkin ada interest di satu matkul tersebut itu juga mempersiapkan entah konsep ataupun
rangkaian praktikum yang lebih baik gitu kalau bisa dari sebelumnya. Kalau dari aku sih gitu. Oke, baik. Ngomongin perkembangan nih Kak, kemarin kan sistemnya online ya dan sekarang offline. Apa kesusahan dari perkembangan ke online jadi offline lagi? Dari Kak Alvin maupun Kak Syawa yang mau jawab dulu. Kalau dari aku sendiri sih pertama ya, kalau yang dari aku rasain sendiri dari praktikum navigasi mungkin lebih ke penyesuaian waktu praktikumnya, karena kebanyakan dari waktu-waktu yang sudah ditentukan di akademik itu satu dua mata kuliah itu akan bertabrakan satu sama lain, entah dari asisten ke praktikan atau praktikan satu ke praktikan yang lainnya kayak gitu. Jadi dari asisten sendiri juga harus pinter-pinter juga nyari waktu, itu yang pertama, nyari waktu sama tempat. Terus yang kedua juga harus dikomunikasiin ke antar praktikan, terus sesama asisten yang lain, jadi kayak gitu. Kalau untuk yang lainnya sih mungkin kendalanya untuk ini sih paling untuk praktikum yang benar-benar harus di lapangan itu benar-benar harus disiapin gitu, karena beda sama waktu online. Mungkin waktu online kan masih kebanyakan mahasiswa nggak semuanya di lokasi dekat kampus kan, ada juga yang beberapa di rumah. Jadi mungkin untuk praktikum yang harus benar-benar terjun ke lapangan itu kan sifatnya opsional atau sukarela aja kan dari teman-teman praktikan. Tapi kalau udah masuk ke skema offline ini kan praktikum itu harus wajib gitu, semua praktikan juga harus wajib turun ke lapangan gitu untuk entah ngambil data ataupun untuk observasi yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin kesulitannya mungkin itu sih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk praktikum yang terjun langsung ke lapangan gitu. Kalau dari Kak Syawa sendiri nih, terlebih kemarin Meteor waktu semester 1 kan untuk praktikum lapangannya udah offline nih ya Kak. Nah, untuk penyesuaian lagi dari online misalnya laporan praktikum yang dikumpulkan secara offline ke angkatan 2022 sekarang gimana nih Kak? Yang pertama nih kalau ngomongin terkait laporan ya, karena anak dua-dua ini mereka masih benar-benar baru masuk kuliah, terus mereka juga belum pernah uh, buat laporan yang sesuai dengan buku panduan yang ada di FPIK, yaitu kita harus mendampingi yang benar-benar sih, apalagi mungkin ini udah offline. Nah, dengan offline ini sebenarnya kita terbantu banget untuk interaksi dengan merekanya itu bisa secara langsung, karena mereka kalau offline gini kan posisinya ada di kampus atau ada di Tembalang gitu ya, jadi untuk ketemunya bisa lebih mudah cari waktunya gitu sih kalau terkait laporan. Nah, tapi mungkin tadi yang menanggapi yang untuk ya praktikum lapangan, sama sih kayak yang navigasi juga. Untuk nyiapin praktikum lapangannya mungkin kita perlu penyesuaian, karena 2 tahun ke belakang ya Meteor itu praktikumnya masih online ya, meskipun ya kemarin bulan Desember tahun lalu itu kita udah ke lapangan juga, tapi itu kan kita hanya sebagian praktikan yang nggak semua. Jadi untuk menyiapkan alatnya juga kita harus mulai dari nol, apalagi kalau Meteor ini kan kita pakai alatnya cukup banyak dan besar-besar gitu. Jadi itu sih kendalanya buat nyiapin ke lapangannya juga, terus terkait perizinan ke lapangannya gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Dari Kak Alvin ataupun Kak Syawa sendiri selama menjadi asisten ini apakah memiliki rasa jenuh menghadapi dan merevisi laprak yang dari praktikan sendiri setiap selalu salah, terus apa hal yang dilakuin ketika merasa jenuh Pak? Dari Kak Syawa dulu mungkin. Kalau ditanya jenuh, pasti jenuh ya, karena kalau kita juga lagi ngelakuin kegiatan apapun yang itu terus, kita juga pasti bakalan jenuh gitu. Apalagi ini kita nggak cuman harus ngurusin laporannya mereka, tapi kita sendiri juga punya laporan gitu. Kalau ngerevisi masih salah terus ya sebenarnya itu hal wajar ya, karena aku mikirnya juga dulu aku juga masih gini nih, masih awal-awal juga masih banyak salahnya, masih harus dikasih tahu, masih harus dibimbing. Jadi ya kalau dari mereka banyak salahnya sebenarnya itu hal yang wajar. Nah, tapi tergantung dari kitanya juga kan nyikapinnya gimana. Kalau aku sih kembali lagi tadi mikirnya, aku dulu juga waktu masih baru juga perlu dibimbing banget. Jadi ya kalau dari aku ya tetap
coba buat sabar aja, ngebimbing mereka pelan-pelan, dan pasti mereka juga nanti bakalan bisa juga sih diajarin pelan-pelan. Terus kalau ini juga udah offline, kita bisa ketemu langsung, bisa harapannya sih bisa revision bareng. Terus kalau misalnya mereka bingung bisa langsung nanya, lebih fleksibel gitu sih. Kalau dari kalian mungkin Sama sih, kalau ditanya jenuh apa enggak ya mungkin pasti ada lah rasa jenuh, entah ngerevisi ataupun dalam rangkaian praktikumnya sendiri. Cuman kalau memang ngomongin masalah laporan ya yang salah terus, sebenarnya itu bukan hal yang gimana ya, bisa dibilang dalam enggak cuman praktikum aja, bahkan dalam entah PKL ataupun skripsi aja, revisi itu juga nggak hanya satu dua revisi terus ACC aja, tapi bakal ada step-stepnya untuk sampai ke ACC gitu. Jadi itu tuh juga merupakan apa ya istilahnya, merupakan tahap yang udah wajar gitu. Kalau dalam penyusunan laporan itu pasti masih banyak kekurangannya, pasti bakal harus ada perbaikan-perbaikan di setiap tahapannya gitu. Jadi aku nganggap itu bukan hal yang harus di apa ya istilahnya, bukan hal yang harus dipusingkan, karena itu aku nganggapnya cuma tahapan aja, tahapan untuk sebelum ACC kayak gitu. Karena dalam pengerjaan laporan juga pasti bakal banyak salahnya gitu, karena setiap tahun juga entah format ataupun cara penulisan laporan itu tuh pasti bakal selalu berubah dan bakal selalu diupdate kayak gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar sih kalau misal salah pengerjaan dalam laporan gitu. aku mau minta tanggapan nih sama Kak Alvin. Kan tadi dari kakak-kakak sendiri mewajarkan kalau ada kesalahan, dan pastinya Kak Siawa tadi bilang sempat untuk membimbing praktikannya. Sedangkan kalau misal nih dari asisten sudah membimbing juga, namun kita juga tahu bahwa praktikum itu banyak, tapi malah menyuruh tidak membimbing dan itu menulis tulisan laporan praktikum dengan tulis tangan. Nah, menurut kakak sendiri itu bagaimana kak? Mau jawab aku dulu apa kamu dulu? Kamu. Aku dulu. Oke, jadi mungkin ini kalau bicara, kan praktikum kita di departemen kan ada banyak ya, Iya. nggak cuma satu dua aja. Jadi kalau dari yang sudut pandangku sih mungkin ini sih, dari tiap praktikum itu setiap asisten punya kriteria standarnya masing-masing gitu. Jadi di setiap asisten tuh pasti dia punya output ataupun hasil yang mereka inginkan, makanya itu mereka menerapkan standar dari praktikum itu sesuai uh, pandangan dari mereka gitu. Kalau mungkin dari praktikum yang aku pegang ya, navigasi sendiri, dari aku mungkin lebih menekankan ke penguasaan materi, terus penulisan laporan, sama mungkin dari teman-teman itu tahu tentang cara mengoperasikan alat-alat navigasi dan manfaatnya ke bidang perikanan tangkap kayak gitu. Jadi selain di situ itu bukan prioritas aku, mungkin dari praktikan itu istilahnya manajemen waktunya harus gini-gini gitu. Kalau dari aku sendiri nggak mewajibkan hal tersebut kayak gitu, karena dari output yang pengen aku capai itu ya tiga tadi itu. Makanya dari praktikum navigasi ya yang aku tekankan di 3 poin tersebut, dan selebihnya itu pasti mereka sendiri bisa menyesuaikan gitu. Kalau ngomongin dari praktikum-praktikum lain mungkin karena itu kebijakan asisten masing-masing dan pasti mereka punya standarnya, yaitu monggo aja, silahkan aja kalau mereka mau misalkan praktikum laporan tulis tangan ataupun sebagainya. Nah itu kalau dari aku sih. Kalau dari kak Sheila? Oke, mungkin menanggapi terkait laporan yang ditulis pakai tangan, tulis tangan gitu ya. Benar sih tadi yang dibilang sama Alvin, kalau setiap asisten itu memiliki kriteria masing-masing gitu untuk praktikumnya. Nah, mungkin di asisten yang lain itu ya cara membimbing teman-teman itu ya seperti itu gitu. Kita coba ambil aja sisi positifnya setelah teman-teman nulis pakai tangan. Kalau nulis pakai tangan itu kan kalian biasanya lebih meresapi gitu ya, lebih bisa ingat gitu. Nah, biasanya kalau tujuannya nulis pakai tangan itu untuk yang pertama itu
itu benerin format sih. Kalau teman-teman udah bisa nih, udah bener nih buat penulisan format pakai tulis tangan, nah otomatis nanti ketika di laporan ketik teman-teman udah bakalan lebih lancar lagi buat benerin formatnya gitu sih kalau dari aku. Karena kalau dari aku sendiri untuk penulisan, untuk praktikum meteorologi ini juga penulisan laporan itu menjadi salah satu hal yang penting selain penguasaan materi gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke selanjutnya. Nih, pasti banyak yang tanya nih, suka duka jadi asisten itu apa sih Kak? Suka duka, sukanya seneng sih kita jadi bisa kenal nih sama praktikan-praktikan. Kan kalau praktikan itu biasanya satu angkatan gitu, karena di situ kita juga jadi tahu nih angkatan. Kalau aku kan sekarang lagi megang angkatan 22, kebetulan mereka mahasiswa baru. Nah, jadi aku yang udah angkatan 2019 jadi bisa kenal sama mereka gitu. Bisa ikut nyambut lah istilahnya. Terus dapat pengalaman sih. Karena kalau dari aku sendiri ketika praktikum meteor kemarin itu belum pernah ke lapangan kan waktu aku jadi praktikan. Nah, kemarin waktu aku jadi asisten terus aku jadi bisa ikut ke lapangan ngerasain bener-bener di lautnya nih, karena aku sendiri ketika praktikum gitu kemarin zamanku masih online, dan kemarin ketika jadi asisten meteor jadi bisa dapat kesempatan buat praktikum langsung. Terus bisa mungkin ada ruang buat diskusi sama dosen gitu ya, karena kan kalau asisten juga kita harus mau nggak mau emang harus koordinasi terus ya sama dosen, karena praktikum ini kan termasuk masih menyangkut sama mata kuliah gitu. Terus bisa kenal sama asisten-asisten lain itu juga suka gitu. Terus dukanya apa ya? Dukanya capek sih mungkin, tapi ya itu bukan suatu masalah yang besar ya, karena kalau kita tiap melakukan kegiatan apapun itu kita juga pasti bakal merasa capek dan itu wajar gitu sih. Kalau dari Kak Alvin? Kurang lebih sama sih. Kalau ngomongin suka ya pasti pengalaman buat praktikum offline ini mungkin beda ya sama praktikum online. Mungkin kalau aku boleh bilang, pas setahun sebelumnya kan untuk praktikum yang dalam skema online tuh jujur lebih jenuh daripada praktikum offline yang sekarang. Karena menurutku memang cara komunikasi yang enak dan yang baik itu dengan cara ngobrol langsung, dengan tatap muka langsung gitu. Dan juga kita bisa menikmati fasilitas di kampus juga kan. Nah, itu senangnya aku di situ sih, lebih ke ngerasain fasilitas di kampus dan nggak jenuh cuman di rumah aja, cuman duduk di depan laptop gitu. Jadi mungkin dalam rangkaian praktikumnya juga lebih seru gitu aja sih kalau aku. Karena aku ngerasainnya sendiri juga pada tahun-tahun sebelumnya di mana praktikum itu online, entah aku sebagai asisten ataupun sebagai praktikan juga jujur jedung banget sih kayak gitu. Karena nggak ngebawa kita kemana-mana gitu, kita cuman berpacu sama materi terus sama laporan gitu, kayak kita nggak dapat suasana yang uh, seru gitu. Jadi pas offline ini jujur kalau aku lebih banyak serunya sih daripada praktikum yang sebelumnya gitu. Kalau dukanya sih mungkin uh, belum ngerasain ya kalau sekarang, karena aku ngerasanya buat datang ke ke ruang kelas buat ngajar, entah praktikum ataupun kita sebagai praktikan. Kalau misal dulu aku pas semester 1 ya, aku ngerasanya juga itu bukan hal yang berat-berat banget sih gitu sih, karena kita cuman duduk aja terus kita ngebahas dari mata kuliah tersebut. Dan itu juga kewajiban kita jadi mahasiswa kan. Jadi ya aku ngerasa belum ada dukanya sih, mungkin yang bikin pusing belum ada sih sejauh ini kalau dari praktikum navigasi. Kan banyak nih Kak output dari praktikum nih, baik tiket maupun tugas dan seperti post-test pretest. Banyak yang bilang itu ribet, dan apa sih manfaat bagi praktikan sendiri dengan adanya output tersebut Kak? Ribet tuh ribet yang gimana nih? Mungkin banyak yang menganggap kalau itu sebagai banyak banget
tiap saat ada tiket, ada post test, pre-test seperti itu, dan masing-masing praktikum pasti mengadakan hal tersebut. Nah, kalau manfaat dari output tersebut sendiri menurut kakak apa buat praktikan? Oke, kalau dari aku mungkin jujur aja dulu aku juga pernah kan ya jadi praktikan. Nah, di situ mungkin aku juga pernah ya mikir kalau tugasnya dari praktikum ini banyak banget gitu. Nah, tapi makin kesini tuh jadi makin ngerti kalau misalnya tugas-tugas itu tuh ya buat kita sendiri gitu. Karena kan seperti tadi ya yang dibilang di awal kalau masing-masing asisten itu punya standarnya buat praktikumnya itu gitu. Nah, kita kan sebagai asisten tentunya pengen nih apa yang kita ajarin ke praktikan itu bisa dipahami praktikan. Nah, jadi eh, mungkin untuk tiket sendiri ini tujuannya supaya sebelum kita kasih materi tuh dari praktikannya tuh udah baca dulu gitu. Jadi nanti ketika kita menyampaikan materi dari praktikannya udah ngerti ya, meskipun baru masih sebagian kecil dari apa yang mau kita sampaikan gitu. Terus terkait tugas-tugasnya ya dari kita memberikan tugas tersebut harapannya untuk praktikan itu sendiri bisa benar-benar paham nih apa yang kita maksud, apa yang kita sampaikan. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, penguasaan materi itu juga menjadi hal yang penting gitu untuk praktikum. Tujuan adanya praktikum ya supaya praktikan itu lebih mengerti, nggak cuman apa yang udah disampaikan dosen tapi apa yang disampaikan asisten, apalagi ketika kegiatan di lapangan mereka benar-benar ngerti gitu. Apalagi kalau dari praktikum meteor ini kan kegiatannya benar-benar di laut ya. Nah, kalau dari praktikanya itu nggak ngerti atau masih bingung apa yang harus dilakuin, nah itu tentu aja bakalan bikin repot dianya sendiri. Terus itu juga membahayakan praktikan itu sendiri karena kita kan udah di laut ya, itu kita harus ngerti sih apa aja yang harus dilakuin. Lebih ke uh, untuk mempersiapkan diri mereka juga biar lebih ngerti apa yang udah kita sampaikan gitu. Oke, kalau dari Calvin sendiri gimana nih? Sebenarnya kurang lebih sama sih kalau masalah entah post test terus pretest ataupun intinya tugas di luar jam praktikum tersebut ya. Sebenarnya yang aku lihat saat ini ya sebagai asisten mungkin kita mempertimbangkan dari keterbatasan waktu praktikum, karena praktikum ini kan kalau di dalam kelas mungkin cuma 1-2 jam aja kan, dan ya di luar jam tersebut dari mahasiswa tuh juga tetap dituntut untuk memahami dari materi tersebut. Nah, gimana caranya ya dengan mereka belajar sendiri, karena mahasiswa sama siswa kan pasti beda ya. Mungkin kalau dulu pas kita zaman-zaman SMA pasti semuanya itu dari satu guru aja dan benar-benar ditransfer ke murid-murid kayak gitu. Jadi mungkin dalam istilahnya apa ya, inisiatif untuk belajarnya itu ya mungkin nggak setinggi mahasiswa yang apa-apa harus belajar sendiri, harus nyari-nyari sendiri, harus nyari referensi sendiri. Karena itu juga terjadi waktu kemarin pas asistensi praktikum akustik, aku tanyain ke praktikan juga waktu itu, dari teman-teman itu belajarnya cuma lewat modul aja apa dari referensi yang lain, dan mereka pun jawab cuma dari modul aja. Nah, itu sebenarnya yang perlu apa namanya diketahui sama teman-teman praktikan, bahwa di luar jam praktikum tersebut ada baiknya juga praktikan belajar dari referensi-referensi yang lain gitu, dan memanfaatkan waktu sebisa mereka. Dan ya salah satunya dengan cara bikin-bikin tugas-tugas itu dari praktikum, karena itu juga bakal memperdalam dari pemahaman materi mereka sendiri kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara memahami dan menjaga komunikasi ke praktikan sendiri maupun ke asisten? Mungkin kalau dari Kak Syahwa bisa yang menjawab menjaga komunikasi, dan kalau Kak Alvin memahami. Kalau dari Kak Syahwa gimana? Menjaga komunikasi ya, Ya. antara asisten gitu. Sebenarnya kalau untuk hal terkait menjaga komunikasi ini kita
sebagai mahasiswa juga udah sering ngelakuin ya, apalagi buat kita yang udah ikut organisasi, karena banyak kan orang bilang komunikasi itu yang paling penting, yang nomor satu gitu. Dan itu emang bener sih sebenarnya. Kalau komunikasi kita nggak baik, kedepannya juga kita bakalan susah sendiri gitu. Terus tadi juga udah disampaikan sama Alvin kalau komunikasi secara langsung itu emang lebih efektif daripada komunikasi secara online. Kalau dari aku sih karena aku ada lima lima ya, ada 6 sama aku. Yang pasti sih sebelum 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 melakukan asistensi atau masuk kelas, dari kita itu ada briefing terlebih dahulu. Jadi nanti ketika di kelas itu kita udah ngerti nih masing-masing harus ngapain, jobnya itu nanti gimana. Jadi mereka udah tahu nih ketika di kelas itu. Terus kalau di luar kelas ketika ada uh, info-info dari dosen, nah itu langsung disampaikan gitu ke asisten yang lain. Jadi biar mereka juga tahu. Terus sering-sering aja komunikasi, kalau ada apa-apa didiskusiin di grup. Terus ngobrol secara langsung itu juga penting, karena uh, kalau kita udah akrab nih jadinya tuh mau ngerjain apa-apa tuh, ngerjain bareng tuh lebih enak, nggak takut mau gimana-gimana. Jadi yang paling penting harus bisa ngeakrabin dulu sih antara asisten yang satu sama asisten yang lainnya. Yang terutama sih dari aku sendiri dulu harus bisa akrab dulu sama mereka, karena ya mau gimana-gimana kan kita kerjanya bareng ya, jadi harus akrab dulu supaya kerjanya bisa enak gitu sih Okta. Oke, kalau dari Kak Alvin nih, memahami praktikan maupun asisten gimana nih Kak caranya? Oke, kalau mungkin aku dari asisten dulu ya, buat memahami asisten. Yang pertama kan pasti waktu open recruitment kan kita bakal nanya-nanya dulu tuh pas wawancara. Kayak mungkin dari mereka itu kesibukannya ngapain aja, terus mungkin aktivitas mereka gimana gitu, terus mungkin dari itu juga kita bisa tahu sedikit dari sifat-sifat teman-teman asisten yang satu praktikum itu ya. Dan mungkin kita juga harus bisa menyesuaikan sama kesibukan antar asisten gitu, karena misalkan ada satu asisten yang memang lagi mendesak nggak bisa membantu dalam rangkaian praktikum ya, kita sebagai yang mungkin nggak terlalu sibuk juga harus bisa nge-backup satu sama lain gitu. Kalau dari aku sih memahami juga butuh komunikasi. Jadi kalau memang ada sesuatu ya harus dikomunikasiin, karena kalau nggak dikomunikasiin kita juga bisa paham satu sama lain dari mana gitu kan. Dan mungkin kalau ke praktikan kurang lebih sama ya, dan aku mungkin nganggapnya praktikan itu satu kesatuan gitu, bukan antar personal. Karena kalau dari asisten sendiri harus menghadapi apa namanya antar personal, dari praktikan harus memahami satu-satu. Mungkin dari segi kapabilitas dari asisten itu nggak cukup gitu buat memahami setiap apa namanya setiap praktikan satu-satu gitu. Jadi ada baiknya untuk pendekatan dari asisten ke praktikan itu ya harus dilakukan secara profesional juga gitu. Nggak hanya apa namanya nggak hanya kita nganggap kita itu satu keluarga, tapi kita juga harus mentingin peran kita di situ. Kita sebagai praktikan, kita sebagai asisten gitu, kita juga harus menghargai satu sama lain gitu. Yang satu mau dibimbing dan yang satu juga harus bertanggung jawab buat ngebimbing kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Cara Kak Alvin, Kak Syalwa membagi waktu dan apa sih benefit yang bisa didapatkan semenjak menjadi asisten? Boleh Kak Alvin dulu. Oke, kalau ngomongin manajemen waktu ya, mungkin kalau dari asistensi yang tahun sebelumnya ya, atau yang tahun kemarin waktu aku semester 5, jujur itu manajemen waktuku kurang bagus ya, karena di situ aku lagi sibuk organisasi, terus mungkin juga asisten juga, terus kebetulan waktu itu aku juga ngambil apa namanya KKN tematik. Jadi waktu akhir-akhir semester itu memang lagi hektik ya. Jujur untuk manajemen waktu sih untuk itu kurang kurang apa ya? Kurang termanage dengan baik aja sih menurutku. Karena banyak
waktu yang istilahnya kurang lah gitu. Dalam sehari mungkin 24 jam itu istirahatnya masih kurang gitu kan. Nah mungkin di situ sih paling ya kita harus ngorbanin waktu istirahat kita gitu untuk konsekuensinya. Kalau yang di tahun ini mungkin untuk manajemennya lebih gampang ya, karena aku ngerasa untuk di tahun ini kesibukanku juga nggak sebanyak itu, karena paling cuman ngurusin praktikum, terus skripsi dan yang lain-lain sih. Mungkin di luar itu masih bisa apa namanya, masih bisa dikorbanin lah, maksudnya bukan prioritas-prioritas banget gitu, karena mungkin paling main atau apapun itu kan kita bisa istilahnya nyari waktu yang apa namanya, nyari waktu yang benar-benar nggak kepake gitu. Karena healing itu pasti butuh ya, kalau kita lagi stres-stresnya di masa-masa kuliah gitu, pasti kita butuh sih 1-2 waktu buat healing gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus kalau benefit, mungkin kalau benefit yang kelihatan langsung ya, yang bisa kita rasain langsung dan yang bisa kita manfaatin itu mungkin dari asisten sendiri kan pasti dapat sertifikat ya, dan itu pasti bisa digunain entah buat apapun itu kedepannya, pasti bakal bisa digunain untuk sertifikat. Dan yang mungkin yang dia rasainnya itu bisa aku bilang jangka panjang, itu mungkin yang pertama dari segi public speaking yang aku rasain mungkin semenjak di asisten ini mungkin udah berkembang ya kalau dari aku sendiri. Karena uh, ngomong di depan banyak orang atau menyampaikan sesuatu yang notabene itu mentransfer ilmu kita itu beda gitu sama kita ngobrol-ngobrol biasa gitu aja antar personal. Jadi menurutku itu bakal membantu banget di dunia, jenjang dunia yang bakal kita tuju nanti gitu. Terus yang kedua mungkin masalah manajemen waktu tadi yang udah Okta sampaikan ya, itu bakal berguna banget karena dari pengalaman-pengalaman yang udah melalui berbagai trial error, kita juga pasti bakal menghadapi pernah keteteran dalam manajemen waktu, pernah kesusahan buat ngadepin banyak hal secara bersamaan gitu. Dan lama-lama kita juga bakal ngebangun multitasking yang bagus dari situ. Dari berbagai trial error yang udah kita jalani, itu nanti kita bakal punya istilahnya strategi baru gitu buat ngadapin hal-hal yang emang kita itu susah handle gitu. Itu bakal terbangun sendiri gitu. Karena menurutku entah manajemen waktu atau apapun itu yang emang bener-bener berhubungan sama diri sendiri itu nggak bisa kita ngelihat orang lain dan langsung diterapin sama diri sendiri gitu, harus dirasain sendiri gitu. Apa namanya, ada yang namanya uh, istilahnya flow state. Nah itu tuh dimana kita ada 2 tahap ya. Jadi ada yang satu itu aspek kebosanan dan yang satu itu aspek cemas. Nah itu bosan itu bisa terjadi kalau kita itu merasa hal-hal yang kita jalani itu terlalu gampang gitu, nggak ada tantangannya. Nah itu kita bakal ada di state kebosanan gitu atau boredom. Itu aku pernah baca di salah satu apa istilahnya, di salah satu buku lah ya. Terus ada yang namanya kecemasan atau anxiety, itu ketika dimana kita susah buat apa namanya, buat ngejalanin berbagai hal karena kita ngerasa hal itu sulit gitu. Nah kalau dari 2 aspek itu kita bisa seimbang, kita bakal ada di state namanya itu flow state. Nah itu dimana kita bisa ngadapin semuanya itu secara seimbang gitu. Jadi kita nggak terlalu keteteran dan juga nggak jenuh juga kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih kalau benefit yang aku rasain kayak gitu. Iya, Kak Alvin kan udah nih Kak ngasih benefit sama yang cara ngatur waktu. Kalau dari Kak Syahwa mungkin gimana? Nah, terkait manajemen waktu ya, mungkin kurang lebih sama ya kayak Alvin. Untuk di semester sebelumnya, praktikum semester sebelumnya itu mungkin karena aku juga masih ikut organisasi, terus masih jadi praktikan juga. Nah itu masih kurang termanage dengan baik. Nah, tapi mungkin karena di semester sebelumnya itu kita masih online, jadi mungkin lebih fleksibel gitu, bisa revisi laporan itu juga bisa dari rumah gitu. Terus kalau yang di semester ini karena udah offline dan
kebetulan memang jadwal kuliahnya udah nggak terlalu banyak, terus tinggal yang diurusin paling ya cuman tadi ada praktikum sama skripsi aja, jadi bisa lebih ngeluangin banyak waktu buat buat praktikum ini ya, terkhususnya buat ini sih ngerevisi laporan itu kita bisa ketemu langsung, terus bisa ngeluangin waktu sama praktikan secara langsung gitu. Terus tadi yang satunya Benefit. Oke, benefit tadi udah dijelasin, yang kelihatan itu ada sertifikat. Terus kalau dari aku sendiri, karena tahun lalu aku masih ikut organisasi, terus di tahun sekarang aku udah nggak organisasi. Nah, tapi kemampuan-kemampuan itu kayak tadi ada public speaking, terus manajemen waktu, terus cara komunikasi yang baik nih antar orang. Nah, itu tuh masih bisa aku terapin karena di jadi asisten itu kan kita ya hampir mirip lah sama organisasi, berkelompok juga gitu ya, meskipun enggak sebesar organisasi gitu. Jadi kemampuanku itu tuh enggak langsung hilang gitu, masih bisa aku terapin, dan bahkan justru bisa lebih terasa lagi dengan aku ikut jadi asisten ini. Terus ada mungkin ini pengalaman, karena yang tadi di awal aku sampein, ketika praktikum aku nggak ke lapangan langsung, tapi ketika jadi asisten ini mengharuskan untuk ke lapangan. Jadi ya itu juga suatu kesempatan sih, karena aku bisa ngerasain ke lapangan nih. Sedangkan teman-temanku yang lain yang bukan asisten mungkin mereka belum pernah sama sekali ke lapangan buat tahu sebenarnya tuh praktikum tuh gimana gitu sih, mungkin untuk benefitnya. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya udah jawab semua. Dan mungkin sebelum acaranya ditutup nih, aku mau minta kesan dan pesan dari Kak Alvin sama Kak Syahwa selama menjadi asisten praktikum. Kalau pesan buat praktikan yang suka hilang-hilangan tuh gimana nih Kak? Sebenarnya aku juga agak bingung ya sama praktikan yang masih suka hilang-hilangan itu. Maksudnya kan ketika teman-teman ada suatu problem yang mengharuskan teman-teman enggak bisa untuk menghandle praktikum tersebut, atau ketika dikasih job desk sama temennya buat ngerjain laporan ini, atau ketika praktikum lapangan tugasnya untuk bawa alat ini, itu nggak bisa kan. Kita seharusnya bisa mengkomunikasikan hal itu gitu ya. Nah, mungkin pesanku itu sih, kalau misalnya teman-teman yang ngerasa ada problem atau apapun itu yang menyebabkan teman-teman nggak bisa menghandle jobnya atau tugas yang udah dikasih, harap dikomunikasikan aja gitu, karena kan kalau kayak gitu bisa dihandle sama temennya yang lain gitu. Gitu sih intinya, konfirmasi atau kabar itu tuh penting ya. Jadi kalau ngilang juga itu kan yang rugi juga nggak cuman kita, tapi sebenarnya mereka pun yang ngilang itu juga rugi, karena mereka nggak nggak bisa ngerti materi yang disampaikan di praktikum. Terus apalagi seringnya ini ya, teman-teman yang hilang itu di penyusunan laporan. Nah, padahal laporan ini tuh penting gitu loh buat diri kita sendiri, karena kan kalau laporan PKL atau laporan skripsi itu kan nggak dikerjain kelompok. Jadi ya kalau misalnya teman-teman bahkan format aja belum ngerti, ya itu sebenarnya diri kalian sendiri sih yang repot gitu. Kalau dari Calvin gimana nih Kak? Dari aku buat yang ngilang-ngilangan sih nggak apa-apa ya, masih ada tahun depan kalian bisa ambil matkul lagi, nggak bercanda ya. Jadi kalau dari aku sih mungkin, kalau memang bener yang disampaikan sama Syahwa tadi, kalau memang ada sesuatu yang bikin dia ini nggak bisa ikut praktikum, atau entah ada kendala di kehidupan pribadinya, ya seenggaknya itu bisa dikomunikasiin gitu. Tapi kalau emang nggak ada, atau kalau karena itu ternyata emang malas, ataupun dia ngerasa praktikum itu bukan hal yang penting, ya aku harap sih dari teman-teman yang masih mikir kayak gitu bisa merubah pola pikir mereka gitu, bisa
merubah sudut pandang mereka, karena kayak gitu juga nggak bisa dijadiin apa namanya kebiasaan yang berlarut-larut gitu, karena dimanapun mereka kalau yang namanya udah nggak bertanggung jawab juga, orang-orang di sekitarnya pun juga bakal enggan gitu buat ngasih kepercayaan ke mereka, dan yang pasti mereka juga bakal kesusahan gitu. Dan mereka juga harus mikir jauh ke depan sih, karena kalau kayak gitu dijadiin kebiasaan juga pasti bakal bikin sulit diri mereka sendiri gitu di masa depannya, entah di dunia kerja ataupun di sosialisasi antar manusia gitu, pasti mereka juga bakal kesusahan nantinya, karena ya itu tadi gitu kurang bertanggung jawab sama apa yang udah dipercayain sama dia gitu. Karena dalam praktikum ya mungkin kalau kita ngebagi job desk ini itu kan kita pasti baginya adil kan, dalam satu kelompok itu kayak dibagi merata gitu kan, nggak mandang entah dia lagi ada masalah atau apapun itu gitu. Terus toh apa namanya kalau emang dia lagi ada problem ya itu tadi emang harus dikomunikasiin gitu, karena disitulah apa namanya letak kerja tim atau kerja kelompok gitu. Kuncinya ya emang ada di komunikasi itu gitu sih kalau dari aku. Mungkin langsung aja, singkat aja buat kesan menjadi asisten, bahkan yang nggak cuma satu asistensi nih kak. Kesannya seneng ya, seneng, agak bingung, enggak, seneng. Terus apa ya, aku juga nggak yang nggak nyangka juga sih bisa jadi asisten juga sebenarnya. Gitu aja sih, seneng kesannya. Terus mungkin ini nih ada pesan buat asisten yang lain, semangat ya teman-teman asisten yang lain. Terus terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya buat bantuin adik-adik kita gitu. Mungkin kalau dari Kak Alvin. Sama sih kalau ngomongin kesan ya, mungkin buatku seru-seru aja sih, karena aku merasanya juga waktu praktikum offline ini lebih banyak serunya gitu daripada pusingnya gitu, karena dari teman-teman praktikan juga bisa aku bilang antusias gitu dalam praktikum, entah aku ngomongin praktikum navigasi ataupun akustik, aku ngerasanya dari teman-teman juga antusias gitu dalam praktikum, jadi ya aku seneng-seneng aja sih. Gak kerasa nih kak, pertanyaan, kesan-kesan udah kejawab semua. Dan mungkin nih tadi balik lagi ke awal, kita flashback kalau kita selama jadi asisten, bahkan gak jadi asisten pun kita juga butuh support system. Selain itu Kak Alvin dan Kak Syawa berpesan bahwa kalau selama jadi asisten tetap semangat. Terima kasih juga udah membantu banyak hal, baik dari materi, pikiran, dan tenaganya. Benar begitu Kak? Makasih ya Kak buat waktunya sudah turut hadir dalam acara podcast cerita DPT chapter 2 ini. Buat Kak Syawa, Kak Alvin, semoga kedepannya dilancarkan skripsinya, Amin. dilancarkan semua urusannya, Amin. dan cepat dapat pekerjaan. Amin. Amin banget kalau itu. Amin. Oke guys, mungkin podcast cerita DPT chapter 2 ini udah dulu ya. Hope you enjoy it. Sampai jumpa lagi di podcast cerita DPT chapter 3 dengan narasumber yang gak kalah keren nih. Oke, see you guys and bye bye. Terima kasih.